Sebuah laporan militer Swedia menyimpulkan bahwa militer Rusia lebih siap dibandingkan dengan NATO untuk perang berskala besar. Padahal, belanja militer aliansi itu meningkat dan penyebaran pasukannya sudah jauh ke timur dan bahkan mendekati negara beruang merah. Laporan itu diterbitkan Badan Penelitian Pertahanan Swedia atau FOI setelah menjalankan simulasi. Menurut laporan FOI, NATO memiliki kekurangan dalam kesiapannya, negara-negara anggotanya tidak cukup berlatih, sementara pasukannya tersebar secara geografis dan memiliki kemampuan militer yang sangat berbeda. Semua itu, lanjut FOI, berarti bahwa Rusia memiliki keunggulan jika terjadi perang skala besar di lingkungan geopolitik terdekat Swedia. Kesimpulan ini dibuat terlepas dari jaminan kembali militer NATO kepada anggota lain dan relokasi kekuatan bersejarah ke Baltik dan Polandia lebih dekat ke perbatasan Rusia di antara keuntungan lainnya. Pergerakan pasukan NATO ke timur dimulai oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan dilanjutkan oleh penggantinya Donald Trump, meskipun pernyataan kritisnya tentang NATO yang disebutnya sudah usang. Jika waktunya singkat untuk persiapan pertahanan barat, Rusia akan memiliki keuntungan yang jelas di daerah kami, terutama di lapangan, kata Krister Palin, manajer proyek untuk laporan tersebut kepada penyiar SVT yang dilansir Sputnik News Jumat 12 Maret 2021. Keuntungan itu bertahan lama, setidaknya sampai Amerika Serikat dapat tiba dengan pasukan darat yang lebih besar yang membutuhkan setidaknya beberapa bulan, ujarnya. FOI menjalankan simulasi perang untuk menilai keseimbangan kekuatan militer NATO dan mitranya dalam kaitannya dengan Rusia. Ini termasuk simulasi serangan Rusia di Baltik melalui Belarusia. Senjata nuklir Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Rusia tidak digunakan dalam simulasi. Namun, mereka memasukkan ancaman nuklir termasuk terhadap Swedia dan Finlandia untuk menjaga kedua negara Nordik tersebut keluar dari konflik. Kendati demikian, kesimpulannya tetap sama seperti tahun 2017, terlepas dari jaminan dan dukungan militer NATO. Jika Rusia menyerang Baltik dalam waktu singkat, mereka memiliki prospek yang cukup bagus untuk berhasil, kata Palin. Menurut FOI, meskipun pengeluaran militer NATO meningkat dan posisi yang semakin maju di dekat Rusia, belum ada perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan. Secara umum, gambarannya sangat mirip baik dari segi ketersediaan dan kualitas pasukan. Anda memiliki kehadiran lanjutan sekarang yang tidak Anda miliki di tahun 2014 yang secara bertahap membaik. Dan ada langkah-langkah yang lebih sederhana yang dapat meningkatkan peluang bagi pihak barat, imbuh Palin. Namun, kekuatan NATO tidak perlu ditingkatkan lebih jauh. Menurut penilaian FOI, sebaliknya, pasukan NATO harus dapat bertindak lebih cepat terhadap sejumlah ancaman serangan yang berbeda. Kekuatan utamanya adalah keunggulan di udara dan di laut. Masalah besar bagaimanapun adalah bahwa NATO dan mitranya tersebar di banyak negara. Akibatnya, mereka memiliki kesiapan rendah dan tidak dikonfigurasi dan dilatih untuk perang. Investasi jangka panjang dalam pertahanan barat juga diperlukan, tetapi ini tidak menyelesaikan kebutuhan untuk dapat memenuhi ancaman Rusia dalam jangka pendek. Memang, pengeluaran pertahanan telah meningkat di barat sejak 2014, tetapi peningkatan besar lebih lanjut tidak mungkin terjadi saat ini, terutama yang berkaitan dengan perbedaan pendapat tentang kebutuhan pertahanan. Hanya menciptakan ketertiban di bagian-bagian pasukan militer saat ini akan membutuhkan sebagian besar sumber daya pertahanan yang tersedia, papar Palin. Sementara secara resmi mempertahankan status non-bloknya, Swedia dalam beberapa tahun terakhir bekerja sama dengan NATO untuk membentuk kemitraan yang langgeng. Pada tahun 2020, Menteri Pertahanan Peter Hultqvist mengakui bahwa beberapa bala bantuan sedang berlangsung terutama untuk melindungi transportasi militer negara-negara NATO di Swedia, termasuk Korps Marinir Amerika Serikat. Sejak penyatuan kembali Crimea tahun 2014 dengan Rusia yang sebagian besar dilihat oleh politisi dan media Swedia sebagai aneksasi, Swedia terus menggambarkan Rusia sebagai ancaman, mengutip perilaku tegas dalam latihan sebagai dalih untuk membangun militernya sendiri.